Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimada Galusari Wedani, nomor absen 22 dari kelas 12 IPS 2. Pada video kali ini saya akan membawakan materi bab 3 sub A mengenai ketimpangan sosial dalam masyarakat. Nah, ketimpangan sosial itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakseimbangan dalam suatu masyarakat yang membuat suatu perbedaan itu semakin mencolok. Nah, ketimpangan sosial itu juga akan semakin terlihat ketika adanya suatu jarak yang signifikan antar suatu kelompok masyarakat. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Yang pertama itu faktor alami dan faktor non-alami. Nah, pada faktor alami itu ada yang dinamakan perbedaan sumber daya alam. Nah, kondisi ini itu sebenarnya disebabkan akibat adanya perbedaan kandungan atau kepemilikan sumber daya alam yang berbeda pada tiap-tiap daerah. Misalnya, daerah satu itu memiliki sumber daya alam yang sangat cukup atau bisa dibilang melimpah. Kemudian daerah lain itu memiliki sumber daya alam yang sangat kurang atau bahkan tidak mencukupi. Nah, kondisi ini juga menyebabkan proses pembangunan pada tiap-tiap daerah itu juga berbeda. Maka tidak heran jika ada yang dinamakan daerah maju dan daerah kurang maju. Nah, itu juga karena perbedaan faktor sumber daya alam. Kemudian kita masuk ke bagian faktor non-alami. Yang pertama ada pengaruh globalisasi. Globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, budaya, dan komunikasi antar manusia menjadi lebih mudah. Masyarakat yang mampu menyikapi globalisasi dengan tepat maka akan mendapatkan dampak positif dari globalisasi dan mengalami kemajuan. Sebaliknya, masyarakat yang tidak mampu memanfaatkan globalisasi dengan baik, maka tidak akan mendapatkan kesempatan yang ditawarkan oleh globalisasi, bahkan akan mengalami ketertinggalan zaman. Yang kedua itu ada kebijakan pemerintah. Nah, pada hal ini kita dapat mengambil contoh program transmigrasi. Nah, program ini sebenarnya dapat mendorong kondisi perekonomian para transmigran, tapi hal ini juga berdampak pada penduduk asli wilayah transmigrasi tersebut. Nah, ketika para penduduk luar, yaitu para transmigran, itu mendapatkan kondisi perekonomian yang lebih baik daripada penduduk di tempat transmigrasi, maka disitulah terjadinya ketidakseimbangan perekonomian antar dua kelompok wilayah. Kemudian ada yang dinamakan faktor internal individu. Faktor internal individu itu merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri atau bisa disebut sifat bawaan. Ada individu yang memiliki sifat positif seperti pekerja keras, kemudian berani mengambil risiko tentunya. Kemudian ada pun individu yang memiliki kepribadian negatif seperti pemalas, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Masyarakat pun akan kesulitan apabila masyarakatnya didominasi oleh individu negatif daripada individu positif. Apabila dalam suatu circle masyarakat itu didominasi oleh individu positif, maka daerah tersebut akan mengalami kemajuan. Selanjutnya ada perbedaan kondisi demografis. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan kondisi antar wilayah karena apabila satu wilayah itu memiliki sumber daya alam yang berpendidikan, maka wilayah tersebut akan lebih cepat maju. Sebaliknya, apabila suatu wilayah memiliki angkatan kerja yang kurang berpendidikan, maka pembangunan di dalam daerah tersebut akan sulit untuk dilakukan. Baik, sekian video presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.